Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar biologi mengenai mekanisme evolusi. Untuk mengingatkan kembali, evolusi adalah proses perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, evolusi ini terjadi melalui seleksi alam terhadap variasi-variasi sifat individu dalam suatu populasi. Nah, variasi-variasi sifat individu ini teman-teman disebabkan oleh mutasi gen dan rekombinasi gen pada perkawinan secara generatif. Kita masuk ke poin A pada materi ini, yaitu mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen yang disebabkan oleh berubahnya urutan basa nitrogen pada rantai DNA. Nah, ternyata teman-teman, mutasi gen ini dapat berakibat menguntungkan ataupun merugikan. Mutasi gen yang berakibat menguntungkan apabila menghasilkan spesies yang bersifat adaptif dan memiliki kemampuan hidup yang tinggi. Sedangkan mutasi gen yang berakibat merugikan apabila menghasilkan alel letal ataupun spesies yang tidak adaptif dan memiliki kemampuan hidup yang rendah. Nah, kira-kira bagaimana sih peran mutasi gen dalam suatu evolusi? Peran mutasi gen dalam evolusi dapat dilihat dari angka laju mutasinya. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Nah, berdasarkan penelitian, angka laju mutasi ini rata-rata berkisar 1 dibanding 100.000. Artinya, setiap 100.000 gamet dari suatu individu terdapat satu gen yang bermutasi. Dan secara alamiah, angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada yang merugikan, yaitu rata-rata berkisar 1 dibanding 1000. Artinya, setiap 1000 mutasi yang terjadi terdapat satu mutasi yang menguntungkan. Meskipun angka laju mutasinya sangat kecil, hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mekanisme evolusi karena 1. Terdapat ribuan gen dalam setiap gamet yang dihasilkan. 2. Setiap individu menghasilkan ribuan hingga jutaan gamet dalam satu generasi. 3. Jumlah individu dalam setiap generasi sangatlah banyak. 4. Jumlah generasi dalam selama spesies itu ada pun juga sangat banyak. Nah, kita masuk ke poin B, yaitu hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg dikemukakan oleh Godfrey Harold Hardy dan Wilhelm Weinberg pada tahun 1908 dengan menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap atau konstan pada kondisi tertentu, yaitu pada kondisi 1. Populasinya besar dan tidak terbatas. 2. Populasinya tertutup. 3. Tidak terjadi mutasi. 4. Tidak terjadi seleksi. 5. Perkawinan antar individu terjadi secara acak. 6. Meiosis dalam gametogenesis berjalan secara normal. Dan 7. Setiap individu dalam populasi mempunyai kemampuan hidup dan kemampuan bereproduksi yang sama. Artinya, ketika 7 kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka hukum Hardy-Weinberg tidak akan berlaku. Meskipun hanya satu atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi, hukum Hardy-Weinberg tetap tidak akan berlaku. Rumus aljabar dari hukum Hardy-Weinberg sendiri adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Dan P plus Q sama dengan 1. Dengan keterangan P kuadrat adalah frekuensi genotip dominan homozigot, 2PQ adalah frekuensi genotip heterozigot, Q kuadrat adalah frekuensi genotip resesif homozigot, P adalah frekuensi alel dominan, dan Q adalah frekuensi alel resesif. Kita masuk ke poin C pada materi ini, yaitu perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu evolusi. Pada kenyataannya teman-teman, kesetimbangan frekuensi genetik dalam populasi ini bisa mengalami perubahan. Nah, perubahan frekuensi alel atau genotip dari generasi ke generasi dalam suatu populasi itu yang dinamakan mikroevolusi.
Nah, apa aja sih yang dapat mempengaruhi mikroevolusi ini? Antaranya yaitu 1. Hanyutan genetik atau genetic drive. Genetic drive merupakan perubahan dalam kumpulan gen dari suatu populasi akibat kejadian yang acak. Contoh dari genetic drive ini adalah fluktuasi frekuensi alel bunga berwarna merah, A besar, A besar, dan A besar, A kecil, dan berwarna putih, A kecil, A kecil, yang terjadi selama beberapa generasi pada suatu populasi bunga liar. Yang kedua, aliran gen atau gen flow. Gen flow adalah pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau perpindahan gamet antar populasi. Contohnya, pada suatu populasi bunga liar yang semuanya bunga berwarna putih, A kecil, A kecil. Yang ketiga, mutasi. Mutasi ini diturunkan dalam gamet dapat segera mengubah gen pool atau kumpulan gen individu tersebut. Contohnya, dalam suatu populasi bunga liar putih A kecil mengalami mutasi sehingga menghasilkan bunga berwarna merah dengan alel A besar, yakni A besar atau A besar A kecil. 4. Perkawinan yang tidak acak. Pada kenyataannya, suatu individu lebih sering kawin dengan tetangga dekatnya dibandingkan dengan anggota populasi yang berjauhan, terutama terjadi pada spesies yang tidak mampu menyebar jauh. Contohnya, kodok lebih sering kawin dengan kodok yang memiliki ukuran tubuh yang sama. 5. Seleksi alam. Seleksi alam ini terkait dengan keberhasilan suatu individu dalam bereproduksi. Contohnya, dalam suatu populasi, bunga liar berwarna merah, A besar, dan A besar, A kecil dapat menghasilkan keturunan lebih banyak dibandingkan bunga liar berwarna putih, A kecil, karena bunga liar berwarna putih mudah teriat oleh mangsanya. Selanjutnya kita masuk ke poin D pada materi ini, yaitu terbentuknya spesies baru. Nah, bagaimana sih kira-kira terbentuknya spesies baru ini? Pertama-tama diawali dengan adanya perubahan faktor dalam atau intrinsik akibat tekanan dari faktor luar atau ekstrinsik. Nah, perubahan faktor dalam atau gen dari generasi ke generasi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu jenis yang berbeda dari aslinya, sehingga terbentuklah individu dengan jenis atau spesies yang baru. Nah, pada terbentuknya spesies baru ini terdapat istilah isolasi reproduksi. Apa sih isolasi reproduksi itu? Isolasi reproduksi adalah suatu pengisolasian yang menghalangi terjadinya perkawinan dari suatu spesies. Awal mulanya, individu-individu dalam suatu populasi itu bisa berkawin dan saling berkembang biak. Namun, individu-individu tersebut bisa terpisah pada tempat yang berlainan dengan jarak yang jauh dan kondisi yang berbeda pula, sehingga mereka saling adaptasi di tempat masing-masing. Nah, lama-kelamaan, individu-individu yang terpisah ini juga akan mengalami perubahan fisik ataupun reproduksinya, seperti perubahan alat, cara, dan waktu bereproduksi. Nah, ketika kedua individu tersebut disatukan kembali, maka mereka tidak akan bisa bereproduksi seperti awal lagi. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan dengan isolasi reproduksi. Di isolasi reproduksi ini terdapat istilah-istilah penting lainnya, yaitu 1. Sawar atau barrier, yaitu tempat jauh yang dapat menghalangi atau memisahkan kedua individu tersebut. 2. Allopatrik, individu-individu satu spesies yang terpisah. 3. Simpatrik, yaitu individu-individu yang sudah mengalami perubahan dan disatukan kembali. 4. Spesies simpatrik, yaitu individu-individu yang sudah berbeda spesies. Nah, isolasi reproduksi ini disebabkan oleh beberapa hal nih teman-teman. Antara lain, 1. Isolasi ekogeografi.
isolasi ekogeografi ini adalah suatu isolasi yang terjadi pada isolasi reproduksi ini disebabkan oleh beberapa hal nih teman-teman, antara lain 1. Isolasi ekogeografi. Isolasi ekogeografi ini adalah suatu isolasi yang terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena sudah lama berada pada lingkungan yang berbeda. Contohnya, tanaman Plantanus occidentalis yang hidup di wilayah sebelah timur Indonesia dengan Plantanus orientalis yang hidup di wilayah sebelah barat Indonesia. Kedua yaitu isolasi habitat. Isolasi habitat adalah isolasi yang terjadi pada dua spesies simpatrik yang memiliki habitat yang berbeda. Contohnya, katak bufo woodhouse yang hidup di habitat air tenang dengan katak bufo americanus yang hidup di habitat kubangan air hujan. Yang ketiga, isolasi musim atau temporal. Isolasi musim atau temporal ini adalah isolasi yang terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai musim kawin yang berbeda. Contohnya, Pinus radiata yang berbunga pada bulan Februari dengan Pinus muricata yang berbunga pada bulan April. Yang keempat, isolasi perilaku. Isolasi perilaku adalah isolasi yang terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai perbedaan tingkah laku saat akan melakukan perkawinan. Contohnya, pada beberapa jenis serangga, jika musim kawin tiba, serangga jantan akan mengeluarkan bunyi yang khas hanya dimengerti oleh serangga betina dalam populasi yang sama. Yang kelima, isolasi mekanik. Isolasi mekanik adalah isolasi yang terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena bentuk dan ukuran alat kelaminnya yang tidak sesuai atau tidak cocok. Contohnya, bunga Salvia apiana dengan Salvia mellifera. Nah, contoh soal untuk hukum Hardy-Weinberg adalah frekuensi orang albino pada suatu daerah adalah sebanyak 25 orang di antara 10.000 orang. Berapakah frekuensi genotip orang pembawa sifat albino yang heterozigot? Mari kita jawab. Ingat, untuk penyakit albino, A besar adalah normal dan A kecil adalah pembawa albino. Maka genotip albino adalah A kecil dengan 25 per 10.000 sama dengan 0,25. Maka 0,25 ini adalah A kecil. Maka A kecil sama dengan 0,05. Dengan menggunakan rumus P plus Q sama dengan 1, A besar plus A kecil sama dengan 1. A kecil di sini dapat kita substitusi dengan 0,05 menjadi A besar plus 0,05 sama dengan 1. Dengan A besar sama dengan 0,95. Nah, frekuensi genotip pembawa sifat albino heterozigot dapat langsung kita tentukan dengan perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya. Dengan 2A besar A kecil dikali 10.000 sama dengan 2 dikali A besar kita substitusi dengan 0,95 dan A kecil kita substitusi dengan 0,05 dikali 10.000 sama dengan 9.500 orang. Jadi, frekuensi genotip orang pembawa sifat albino heterozigot adalah sebanyak 9.500 orang.